Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Jumpa lagi bersama channel Jagat Mataram Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah rekaman, ya. Lebih tepatnya sebuah rekaman video tentang jawaban Habib Lutfi bin Yahya terkait makam KRT Kanjeng Raden Temenggung Sumodiningrat atau Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang ada di Semarang. Padahal ya, Trah Kraton ya, yang kemarin melakukan sidak ya, yaitu Raden Dibyo, itu mengklarifikasikan bahwa KRT Sumodiningrat ini adalah asli Jawa, ya, bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya, seperti apa yang dikatakan Habib Lutfi bin Yahya. Seperti apa jawaban dari Habib Lutfi bin Yahya yang mengatakan bahwasanya KRT Sumodiningrat ini adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang makamnya ada di Semarang, padahal ya, dari kekancingan keraton bahwasanya makam dari KRT Sumodiningrat ini adalah makamnya ada di Jejeran, yaitu Bantul ya. Mari kita simak bersama jawaban dari Habib Lutfi bin Yahya. Sudah ada dasar-dasarnya sejarah itu. Habib Hasan itu dilahirkan di Cirebon. Setelah dewasa mendapat gemblengan dari ayahnya yang luar biasa. Stop. Nah, di sini Habib Lutfi mengatakan bahwanya Habib Hasan ini yang dikatakan Habib Lutfi adalah KRT Sumodiningrat ya. Habib Hasan umur 17 tahun telah mumpuni beberapa ilmu. Beliau diangkat oleh ayahnya belajar di Haromain. Setelah dari Haromain, beliau terus ke Tarim, Hadramiyah. Nah, di sini Habib Lutfi mengatakan bahwasanya ketika menginjak masa balik, Habib Hasan atau KRT Sumodiningrat ini belajar ke Haromain, ke Tarim, Hadramaut. Ya, ini kata beliau. Mari kita simak selanjutnya. Dari Tarim, beliau terus ke daerah ke Mesir, sampai ke daerah Maroko. Dengan singkat, karena beliau ketika berangkat sudah dikategorikan walaupun seorang yang baru umur 17-18 tahun sudah cukup mumpuni, maka dengan singkat beliau mendapat gelar-gelar dalam studinya, dan selanjutnya beliau ke India. Sebelum ke India, dia tahu di Turki bagaimana peranan Turki pada waktu itu. Luar biasa ya apa yang dikatakan Habib Lutfi, bahwasanya ketika menginjak umur 17 tahun, Habib Hasan atau KRT Sumodiningrat ini menjelajahi hampir sebagian wilayah yang ada di dunia. Ya, Haromain, Turki, Maroko, Mesir, ya, Tarim, Hadramaut. Masya Allah ya. Ini yang dikatakan Habib Lutfi bin Yahya. Selanjutnya, Dan
Aljazair itu sendiri yang dijajah oleh Prancis dan dijajah juga oleh Turki, kalau tidak salah, Spanyol, begitu pula di India dijajah oleh Inggris sebelumnya, akhirnya dipatahkan oleh Spanyol hingga penguasa di India pada waktu itu dipimpin oleh Spanyol. Pengalaman-pengalaman yang didapati oleh beliau sangat mendukung dalam perjuangan-perjuangan, sebab itu juga terjadi apa yang terjadi di negerinya. Maka setelah beberapa waktu di India, beliau meneruskan napak tilas di Malaysia, Penang. Yang bergelar Sayyid Thohir itu bukan Habib Hasannya, tapi yang bergelar Sayyid Thohir adalah abahnya. Sayyid Toha. Nah, ketika beliau membebaskan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-1, maka diminta oleh Kanjeng Sultan Habib Toha Sudikiranya untuk mengawal beliau di Ngayogyakarta. Maka dituruti dan diangkat menjadi menantu Habib Kaping Sepindah Niruntute. Akhirnya jadi apa yang dikatakan Habib Lutfi Yahya, ayahnya Habib Hasan atau Kartosumodiningrat ini adalah Habib Toha. Nah, Habib Toha ini dipet mantu ya oleh HB1 katanya. Saya tidak tahu data dan sumber dari mana Habib Lutfi bin Yahya mengatakan bahwasanya Kartosumodiningrat adalah Habib Hasan dan ayahnya adalah Habib Toha. Saya tidak tahu ini Habib Lutfi sumber yang didapat ini dari mana sampai menjelaskan kepada jamaahnya sekalian ya tentang perjalanan Kartosumodiningrat ini. Padahal fakta-fakta yang ada berdasarkan kekacingan Keraton Ngayogyakarta, Kartosumodiningrat ini adalah real, adalah orang Jawa, bukan orang Yaman yang dihabibkan. Saya punya tanda tanya besar kepada Habib Lutfi bin Yahya. Ini Habib Lutfi bin Yahya ini dapat sumber dari mana? Saya tidak tahu. Kita simak lagi. perjuangan tersebut diteruskan oleh Habib Hasan napak tilas, di mana beliau ayahnya tinggal dahulu. Dari situ beliau meneruskan masuk ke Banten, yang sebenarnya Sultan Taufiquddin sudah dibuang oleh Belanda ke Surabaya. Kericuan pada waktu itu Sultan terakhir, maka kericuan keramaian yang ada, fitnah mulai muncul. Beliau Al-Habib Hasan terpanggil untuk menyelesaikan supaya pihak penjajah, dengan kata lain, tidak semena-mena. Maka digabungkanlah pasukan yang sudah ada, hampir pecah pada waktu itu, bergabung dengan laskar-laskar Cirebon. Selesai dengan secara singkat, muncul kedamaian. Al-Habib Hasan terus ke Cirebon. Kebetulan di Cirebon juga terjadi peristiwa perang santri yang cukup dahsyat. Al-Habib Hasan juga berperan di sana. Bahkan pihak pemerintah penjajah pada waktu itu, dana yang harus dikirimkan ke Aceh untuk membantu
di Aceh ditarik kembali oleh Gubernur Jenderal demi membiayai pertahanan di Cirebon, namun tetap gagal. Al Habib Hasan telah meneruskan perjalanan. Suara ini sangat didengar, diperhatikan oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Habib Hasan bukan orang asing, karena masih pernah keponakan oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Dengan bakat yang luar biasa, pemberani tapi bijaksana, maka ditarik dan Syed Hasan tersebut menjadi Patwedono Lebet yang mengurusi, kalau sekarang mungkin Pas Pampres, yang akhirnya beliau diangkat menjadi Patih Lebet yang membawai pasukan Sandi, dan akhirnya diangkat menjadi Panglima Besar. Wakil beliau Raden Ronggo yang telah gugur menjadi syuhada di Madiun. Tidak lama beliau setelah menyelesaikan untuk membangun kembali Ngayogyakarta bersama Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, timbul terjadi suatu kekacauan di Semarang, maka diperintahkan Habib Hasan untuk mengatasi tersebut di Semarang. Lain daripada itu, membangun satu benteng yang kuat di daerah Jomblang untuk pertahanan daripada serangan atau rencana Danles pada waktu itu, sehingga beliau mendapat kekuasaan penuh dalam memimpin oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, dan beliau yang terakhir menetap di Semarang. Nah itu ya jawaban daripada Habib Lutfi bin Yahya yang mengatakan KRT Sumodiningrat adalah Sayyid Hasan bin Toha bin Yahya yang makamnya ada di Semarang ya. Ini bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan oleh Trah HB2, yaitu Raden Tibio, berdasarkan kekancingan yang ada di Ngayogyakarta bahwasanya KRT Sumodiningrat ini adalah orang Jawa dan makamnya ada di Jejeran Bantul. Ya, kita di sini bisa menilai ya, siapa yang harus kita percayai, apakah perkataan Habib Lutfi atau apa yang disampaikan oleh Trah Ngayogyakarta HB2, yaitu Raden Tibio, berdasarkan data fakta kekancingan keraton ya. Saya kira saya pribadi itu lebih mempercayai Raden Tibio ya, karena berdasarkan kekancingan Ngayogyakarta yang jelas datanya ada semua. Sedangkan Habib Lutfi bin Yahya ini mendapatkan informasi ini dari siapa saya tidak tahu ya. Ya, begitu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan informasi ini menjadi pencerahan bagi teman-teman sekalian. Salam NKRI, harga mati Nusantara milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.